Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, anak-anak Kove Delta, ya alhamdulillah Ibu bisa mengisi pembahasan kali ini. Minggu lalu kalian sudah mengerjakan soal latihan US pertama IPA. Nah, kali ini Ibu Rabi akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan, yaitu soal IPA nomor 1 sampai nomor 18. Karena nomor 1 sampai nomor 18 adalah mata pelajaran IPA khusus fisika. Ya, kemudian untuk latihan US 2 minggu depan insya Allah soal tidak akan jauh beda dengan soal latihan US pertama ini. Jadi Ibu harapkan kalian benar-benar memahami pembahasan kali ini dan benar-benar menyimak. Jikalau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya, boleh via komentar di video YouTube maupun kalian bisa langsung japri ke Ibu. Oke, kita mulai soal nomor 1 ya. Nah, ini soal nomor 1 ini adalah soal tentang Ya, soal nomor 1 adalah soal tentang besaran pokok dan besaran turunan. Di sini ada kata volume. Nah, volume inilah yang termasuk ke dalam besaran turunan. Diturunkan dari apa? Yaitu diturunkan dari besaran panjang. Ada 3 besaran panjang. Ya, kenapa? Karena untuk menghitung volume maka kita memerlukan 3 besaran panjang. Kalau kubus berarti sisi kali sisi kali sisi. Kalau balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Dan kenapa 3 besaran panjang? Karena di sini satuan dari volume adalah meter pangkat 3. Nah, kita tulis bahwa V volume dari kubus itu adalah sisi pangkat 3. Ya. Nah, karena di sini yang ditanya adalah perbandingan antara kubus A dan kubus B, kita tulis bahwa VA ya Ibu tidak terbiasa ya menggunakan kursor menggunakan mouse. VA per VB itu sama dengan, berarti kalau ditanya volume kubus A berarti sisinya adalah sisi kubus A, SA berarti SA pangkat 3 per SB pangkat 3 ya. S itu adalah sisi ya, jadi Ibu ulang bahwa untuk menghitung perbandingan volume kubus A dengan volume kubus B berarti sisi kubus A pangkat 3 berbanding sisi kubus B pangkat 3. Berarti kita harus menentukan dulu nih sisinya berapa. Nah, sisi kubus A dari sini ke sini kita ukur menggunakan penggaris, berarti ini 1 cm, ini adalah 0,5, berarti totalnya adalah 1,5 untuk kubus A ya, 1,5. Sedangkan yang untuk kubus B dari 93 ke 96 kita hitung 1, 2, 3, berarti berapa? 3 cm ya. Kita dapatkan ya, sudah kita dapatkan bahwa sisi kubus A adalah 1,5, sedangkan sisi kubus B adalah 3. Baru kita masukkan ke persamaan ini ya, kita masukkan ke persamaan ini berarti 1,5 ya, kita masukkan sisi A itu adalah 1,5, jangan lupa pangkat 3 per sedangkan sisi B itu adalah 3 pangkat 3 ya. Oke. Nah, ini kalau kalian mengalihkan ini kalian akan mengalami kesulitan karena bilangannya berkoma. Jadi solusinya adalah kita menggunakan perbandingan. Oke, Ibu tulis di sini ya. 1,5 pangkat 3 itu kan sama dengan 1,5 kali 1,5 kali 1,5. Kita tulis di sini 1,5 kali 1,5 ya, 1,5 dikali 1,5. Semoga tulisannya dipahami ya, karena Ibu pun menulis sambil menyebutkan angkanya. 1,5 ya, 1,5. Aduh, kesulitan Ibu nih menulisnya. Bentar. Per 3 kali
3 kali 3 ya. Jadi kita gunakan pakai perbandingan ya. Ini 1,5 dengan 3 sama-sama dibagi 1,5. Ini coret sama dengan ya 1/2. Ini juga sama, coret juga 1/2. Ini juga dicoret 1/2. Jadi jawabannya adalah 1/8 ya, 1/8. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, gimana kalau soalnya itu Ibu ganti jadi luas ya? Berarti kalian tinggal menuliskan rumus luas. Luas itu juga termasuk besaran turunan ya, yaitu diturunkan dari sisi pangkat 2 atau 2 besaran panjang. Nah, luas permukaan kubus itu kan 6 ya, 6 sisi pangkat 2. Nah, nanti kalian tinggal ngebandingin seperti caranya sama. Cuman tinggal di sini masukin 6 SA pangkat 2 per 6 SB pangkat 2. 6 di atas dengan 6 di bawah bisa dicoret. Oke, semoga kalian paham ya dengan soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke. Untuk soal nomor 2 ini adalah soal tentang tentang wujud zat. Di sini ada alkohol. Alkohol itu adalah termasuk salah satu zat cair ya. Di sini di soal ini dinyatakan bahwa alkohol awalnya disimpan di gelas kimia, kemudian dipindahkan ke tabung reaksi kosong, di mana volume tabung reaksi kosong itu 100 ml. Nah, yang ditanya adalah kesimpulan siapa yang benar ya berdasarkan pernyataan di atas. Nah, di sini hal yang perlu kalian ketahui bahwa sifat zat cair itu adalah volumenya tidak akan berubah meskipun kalian pindahkan ke wadah yang lain ya. Jadi alkohol 50 ml itu akan tetap volumenya 50 ml meskipun wadahnya kapasitas wadahnya 100 ml ya. Jadi alkohol 50 ml dipindahkan ke ember ya tetap volumenya 50 ml, dipindahkan ke gelas tetap volumenya 50 ml. Jadi volume tidak berubah. Namun apa yang berubah? Yang berubah adalah bentuknya, karena sifat zat cair adalah berubah sesuai dengan wadahnya. Jadi kalau alkohol disimpan di gelas kimia, maka bentuknya seperti gelas kimia. Dan alkohol kalau disimpan di tabung reaksi pun bentuknya juga akan berubah menjadi seperti tabung reaksi ya. Jadi jawaban siapa yang benar? Nah, di sini alkohol 50 ml walaupun dipindahkan maka tetap volumenya 50 ml. Jadi jawaban yang sementara benar adalah Aska dan Kiana. Nah, namun di sini bentuk alkohol berarti bentuknya itu berubah sesuai dengan wadahnya, karena dipindahkan ke tabung yang awalnya gelas kimia, dipindahkan ke tabung reaksi, maka berubah menjadi tabung reaksi. Ya, berarti di sini jawaban Kiana lah yang benar. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 3. Oke, sebelum Ibu kembali ke melanjutkan ke soal nomor 3. Nah, bagaimana gas? Kalau gas sifatnya adalah volumenya berubah sesuai dengan wadahnya dan juga bentuknya pun berubah sesuai dengan wadahnya. Dan sedangkan zat padat itu bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya. Soal nomor 3 ini adalah soal tentang pemuaian. Berbicara tentang pemuaian, maka tidak lepas dari adanya koefisien muai. Nah, di sini apa itu pemuaian? Pemuaian itu adalah bertambah panjang ukuran suatu benda apabila suhunya dinaikkan. Nah, itu pemuaian. Jadi kalau ada benda dipanaskan, maka benda tersebut akan
bertambah panjang atau bertambah luas atau bertambah volume. Namun di sini adalah tentang bimetal. Kalau bimetal itu lebih ke pemuaian panjang. Nah, apa itu koefisien? Koefisien itu adalah besarnya pertambahan panjang setiap 1 derajat kenaikan suhu. Nah, di sini logam P memiliki koefisien 2,5 10 pangkat 5. Itu artinya apa? Artinya setiap 1 derajat Celcius kenaikan volumenya bertambah, yaitu 2,5 10 pangkat min 5. Ya. Sedangkan Q 2,9 10 pangkat min 5 dan R 3,2 10 pangkat min 6. Nah, artinya apa? Artinya semakin besar koefisien muai panjang, maka semakin besar pertambahan panjangnya ketika dipanaskan. Jadi kalau dilihat dari urutan koefisien, kalian nggak boleh terjebak dengan pangkat ya. Nah, mana yang lebih tinggi, pangkat min 6 dengan pangkat min 5? Mana yang lebih besar? Yang besar adalah, kalau pangkatnya min, berarti yang besar itu adalah angka yang paling kecil. Berarti yang besar ini adalah 10 pangkat min 5. Ya, hati-hati, kalian sudah belajar garis bilangan ya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Karena ini pangkatnya adalah min, jadi min 5 itu lebih besar dari min 6 ya. Nah, kalau dibandingin Q dengan R, berarti koefisien siapa yang paling besar? Oke, Ibu tulis lambang A. Ibu kesulitan. Alfa siapa yang paling besar dari P, Q, R ini? Maka alfa si Q ya. Karena ini pangkatnya sama antara P dengan Q. Yang beda itu adalah angka yang di depannya ya. Berarti 2,9 dengan 2,5 berarti yang lebih besar adalah koefisien si Q ya. Urutannya adalah Q yang paling besar ya. Alfa Q lebih besar dari alfa sesudah Q berarti P, dan lebih besar dari alfa R. Berarti yang paling kecil itu adalah R. Nah, baru kita cocokkan dari gambar ini. Q dengan R, Q kecil, R besar, benar atau salah? Ya, jawabannya adalah salah. Harusnya Q itu besar daripada R, berarti nomor 1 salah. Q dengan P, Q kecil, P besar. Q kecil, P besar. Ya, dari urutannya saja salah ya, harusnya Q itu adalah besar, berarti salah. R lebih kecil dari Q ya. R lebih kecil dari Q, berarti betul. Dan R lebih kecil dari P, betul. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ya. Bola meluncur dari P ke S seperti pada gambar. Grafik yang menunjukkan hubungan kecepatan terhadap waktu yang benar adalah. Nah, ini adalah soal tentang gerak lurus ya. Kalian ketahui bahwa gerak lurus itu ada 2 ya. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Apa bedanya? Kalau GLB itu adalah kecepatannya konstan ya. GLB itu kecepatannya konstan, V-nya tetap. Sedangkan kalau GLBB itu kecepatannya berubah secara beraturan, berarti V-nya berubah. Namun perubahannya itu tidak sembarangan ya, melainkan perubahannya itu beraturan. Nah, GLBB ini ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. GLBB dipercepat berarti semakin lama kecepatannya semakin bertambah. Sedangkan GLBB diperlambat, semakin lama kecepatannya semakin berkurang ya. Nah, kalau kita lihat di lintasan ini, bola menggelinding ke bawah, berarti yang terjadi apa? Semakin benda yang bergerak ke bawah karena ada gaya gravitasi, maka akan mengalami percepatan. Sehingga ini adalah GLBB dipercepat ya. GLBB dipercepat. Ibu tulis dengan A ya. A itu adalah percepatan. GLBB dipercepat artinya A-nya positif
A positif. Kenapa positif? Karena semakin lama semakin bertambah, ya, mengalami percepatan. Sedangkan ini, ya, nah perlu kalian ketahui, di sini tidak ada kalimat ada gaya, ada permukaannya kasar atau licin. Kalau tidak menggunakan kalimat itu berarti dianggap gaya gesekannya diabaikan, ya, karena kalau ada gaya gesekan berarti semakin lama semakin lambat. Karena tidak ada gaya gesekan maka diabaikan, sehingga ini dianggap sebagai gerak GLB. Nah, sedangkan dari sini ke sini naik, ya. Kalau kita naik atau menanjak seperti kita naik sepeda kemudian menaiki tanjakan, maka yang terjadi semakin lama kita akan semakin terasa lambat, ya. Nah, itu karena mengalami GLBB diperlambat, A-nya adalah min. Nah, kita cocokkan dengan grafik, ya. GLBB dipercepat berarti semakin lama grafiknya naik, ya. Sedangkan GLB grafiknya lurus, dan GLBB itu diperlambat, semakin lama kecepatannya turun. Maaf, Ibu ulangi. GLBB dipercepat, grafiknya naik karena semakin lama kecepatannya bertambah. Sedangkan GLBB itu kecepatannya tetap sehingga lurus. Sedangkan GLBB diperlambat karena semakin lama semakin kecil kecepatannya sehingga grafiknya turun. Sehingga jawaban yang benarnya adalah yang C. Oke. Lanjut, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ketiga balok identik tersebut diberi gaya 18 Newton ke kanan, maka benda akan bergerak dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Jika salah satu benda diambil, maka kedua balok tersisa akan memiliki percepatan sebesar. Nah, ini adalah hukum 2 Newton, ya. Kalian ketahui bahwa hukum 2 Newton itu adalah percepatan sebanding dengan resultan gaya, ya. Resultan gaya Ibu anggap F karena gayanya cuma satu, ya. Tapi kalau gayanya banyak kalian gunakan resultan, dan berbanding terbalik dengan massa. Ini persamaannya, percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, di sini yang di sini kata kuncinya adalah gayanya 18 Newton. Ya, artinya kondisi pertama itu sama dengan kondisi kedua. Jadi gayanya tidak berubah. Sehingga kita bisa ambil bahwa F1 itu sama dengan F2. Kalau kalau kita mendapatkan besaran yang sama, maka kita buat persamaan itu menjadi sama dengan, jadi karena F-nya F1 sama dengan F2, maka kita buat F1, ya, F1 sama dengan F2. Nah, F1 sama dengan F2 karena tidak ada perubahan besarnya gaya. Nah, di sini pertanyaannya adalah perbandingan antara percepatan dengan massa. Ya, karena massanya dirubah, berarti percepatannya menjadi berapa? Artinya kita membandingkan antara percepatan dengan massa. Apa hubungan antara percepatan dengan massa? Ya, hubungannya adalah berbanding terbalik. Kalian belajar perbandingan bahwa kalau berbanding terbalik A1, ya, berbanding A2 itu akan sama dengan, ya, perbandingan terbalik, hati-hati, sama dengan M-nya berarti yang berapa di sini? M2. Ya, karena perbandingan terbalik. M2 per M1. Ya. Nah, tinggal kita masukkan A1-nya itu adalah A1-nya ini, ya, 4 berbanding A2-nya justru yang ditanya, ya, kondisi 2 A2
sama dengan M1-nya berapa di sini? M1-nya awalnya adalah 3M ya, 3M. Kita buat perbandingan tidak dalam bentuk angka. 3M. Ya, karena M-nya tidak diketahui 3M. A1 4, A2 yang ditanya, M2 ya, M2. Berarti masa kondisi kedua berapa berarti? Di sini ada kalimat jika salah satu benda diambil, berarti ini diambil untuk keadaan kedua. Ini diambil. Berarti masa yang kedua adalah 2M ya. Sorry, Ibu salah. Oke, bentar Ibu hapus dulu. Oke, Ibu hapus dulu. Oke. Berarti di sini 2M ya. Karena kondisi masa yang kedua setelah diambil per 3M. Ini yang pertama tadi ya, sebelum diambil. M dengan M coret. Tinggal kali silang. Berarti A2 kali silang sama dengan ya, A2 sama dengan 4 kali 3 dibagi 2. Ini kali ini dibagi ini. Berarti 4 kali 3 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 itu adalah 6 meter per second kuadrat.